wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Ananda Putri, mahasiswi S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Angkatan 2019. Oke, di video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai hasil tugas saya, yaitu taman sosialisasi yang merupakan media pembelajaran yang saya buat. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya buat dan juga kegunaan dari media pembelajaran ini. Oke, jadi taman sosialisasi ini mempunyai dua bagian. Nah, yang pertama ialah taman sosialisasi itu sendiri yang berisi gambar-gambar terkait poin-poin materi sosialisasi dan juga dinding sosialisasi. Nah, di dinding sosialisasi ini berisi tentang poin-poin materi ataupun konsep materi sosialisasi yang akan saya sampaikan. Nah, lalu kegunaannya itu untuk apa sih taman sosialisasi ini? Jadi, taman sosialisasi ini mempunyai dua kegunaan juga. Yang pertama ialah sebagai bahan media penyampaian materi gitu. Jadi, seperti yang udah disinggung sebelumnya, di sini kan udah ada dinding sosialisasi dan juga dinding sosialisasi sebagai penggambaran konsep-konsep materi, dan juga di sini ada taman sosialisasinya sebagai visualisasi dari materi-materi yang saya sampaikan gitu. Jadi guru akan menyampaikan poin-poin materi yang ada dalam dinding sosialisasi ini. Di sini berisi konsep-konsep materinya. Lalu guru tersebut mengkombinasikannya dengan gambar-gambar yang ada di dalam taman sosialisasi ini. Nah, lalu penerapannya atau contohnya itu seperti apa sih? Nah, akan saya contohkan seperti berikut. Oke, misalnya ya di sini kita bakal bahas dari terkait materi sosialisasi, kita bahas mengenai bagian agen sosialisasi. Contohnya seperti ini ya. Oke, jadi agen sosialisasi itu apa sih? Jadi, agen sosialisasi itu merupakan perantara dari terjadinya proses sosialisasi tersebut. Jadi mereka nih yang mewadahi antar individu dan individu atau individu dengan kelompok untuk bersosialisasi gitu. Contohnya apa-apa aja sih? Nah, kayak contohnya nih di taman sosialisasi ini ada sekolah, ada keluarga, terus ada lagi juga media sosial, media massa gitu, teman sebaya. Mereka merupakan agen-agen sosialisasi gitu. Kenapa? Karena kayak contohnya nih, di sini ada sekolah gitu. Nah, di sekolah itu kan ada banyak siswa atau sebagai individu dan juga guru. Mereka saling berinteraksi dan mereka juga akan bertukar kebudayaan. Sehingga dari interaksi tersebut kita bisa tahu nih dan mempelajari nilai-nilai norma yang masing-masing individu punya dan terjadilah proses sosialisasi tersebut gitu. Nah, seperti itu contohnya ya, sebagai media pembelajaran, media penyampaian materi. Jadi guru selain bisa menyampaikan materinya melalui peta konsep yang ada di dinding sosialisasi, guru juga bisa langsung mengimplementasikannya atau memberikan contoh visualisasinya melalui taman sosialisasi ini. Oke. Nah, lalu kegunaan yang kedua adalah sebagai media evaluasi pembelajaran agar guru mengetahui nih sampai sejauh mana sih pemahaman murid terkait penjelasan materi yang guru tersebut lakukan gitu. Contohnya, contoh penerapannya seperti ini. Nah, di sini jadi nanti di taman sosialisasi ini kan ada gambar-gambar ya, gambar-gambar terkait jadi di taman sosialisasi ini itu kan ada gambar-gambar terkait dengan poin-poin materi yang ada di poin materi sosialisasi. Nah, nanti guru akan menggunakan gambar-gambar ini untuk dijadikan sebagai bahan pertanyaan atau evaluasi kepada murid. Caranya seperti apa? Jadi gini, nanti guru akan memanggil murid secara random. Contohnya, misal guru memanggil murid berdasarkan tanggal
pelaksanaan pelajaran tersebut. Misal saat itu tanggal 16. Nah, maka guru akan memanggil murid dengan absen 16. Nah, dia akan maju. Lalu, murid yang sudah terpilih secara random tadi itu diminta oleh guru untuk memilih salah satu gambar yang ada di taman sosialisasi ini. Semisal dia mengambil gambar keluarga. Nah, nanti guru akan memberikan pertanyaan terkait gambar yang dia pilih. Kan di sini dia milihnya contohnya gambar keluarga. Maka guru akan memberi pertanyaan evaluasi misalnya seperti ini. Nah, kamu kan milih gambar keluarga. Menurutmu nih, keluarga itu masuk ke tipe sosialisasi apa sih? Tipe sosialisasi primer kah? Atau tipe sosialisasi sekunder? Nah, coba dijelasin nih alasannya seperti apa sih gitu. Nah, nanti murid akan menyampaikan apa yang dia pahami terkait dengan gambar yang dia pilih tersebut, seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan dengan menggunakan taman sosialisasi ini terdapat beberapa fungsi ataupun keuntungan yang kita dapatkan jika kita dalam penerapannya di proses pembelajaran. Yang pertama ialah guru dimudahkan untuk menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Karena apa? Dalam proses pembelajaran tidak hanya monoton sekedar mendengarkan ceramah dari guru atau melihat tulisan-tulisan baku yang ada di papan tulis hitam putih saja, tetapi ada tulisan berwarna dan juga ada gambar-gambar yang menarik visualisasi para siswa untuk belajar gitu. Yang kedua ialah guru dimudahkan dalam penyampaian materi, karena taman sosialisasi ini bisa sebagai media penyampaian materinya kan, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Lalu yang ketiga ialah taman sosialisasi ini berguna untuk sebagai bahan evaluasi. Jadi guru bisa memberikan evaluasi kepada murid tanpa harus ada rasa deg-degan gitu kan. Selama ini biasanya guru memberikan evaluasi hanya sekedar nanya secara lisan gitu. Tapi dengan menggunakan media pembelajaran taman sosialisasi ini, murid akan sedikit merasa lebih fun gitu, karena dia kayak bermain, dia disuruh memilih gambar, ntar dia menjelaskan apa yang dia ingin sampaikan, seperti itu. Nah, lalu adapun proses pembuatan dan alat-alat bahannya sebagai berikut. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.